Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Ong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uruk salam mulia. Saya menyampaikan yang konten kemarin itu adalah puncak peribadatan itu adalah menurunkan dan menitiskan wahyu Ratu Adil. Karena saya di Jawa ya, tentunya saya cenderung mengatakan kepada Ratu Adil, sebab nggak ada itu secara Imam Mahdi. Kalau di Jawa, kalau dalam pepakemannya itu adalah Jawa Singgawa, Arab Singgarap. Artinya mungkin tafsir saya adalah munculnya Imam Mahdi itu setelah Ratu Adil muncul. Jadi tidak mungkin Imam Mahdi akan muncul kalau dalam keyakinan saya. Sekedar keyakinan pribadi kan boleh ya. Manakala Ratu Adil itu belum muncul. Lah, Ratu Adil muncul tentunya harus berdasarkan sempurnanya nitisnya wahyu. Wahyu apa? Ya wahyu Ratu Adil itu sendiri yang sering saya katakan suci-sucine damar sesongko. Uga wenang sinebut suci-sucine Nur Muhammad, uga wenang sinebut suci-sucine Roh Kudus. Lah ini mesti manunggal nyaliro sajiwa kepada seseorang baik putra maupun putri. Nah, ini sekilas keyakinan saya karena saya selama ini adalah pelaku untuk bagaimana zaman akhir ini yang telah kita menjadi sawat tombal ambil jadi buah bibir ya, ada di Cangka Jayabaya, ada di nubuat-nubuat para nabi terdahulu, lah ada di nubuat para raja-raja terdahulu. Saya sebagai pelaku, mungkinkah Ratu Adil itu akan ada? Kalau saya meyakini pasti ada dan pasti muncul manakala dengan syarat kuat ketitisan wahyu Ratu Adilnya, kuat melakukan baik lahir maupun batin. Nah, lahir batin itu ya termasuk pembiayaannya dan sebagainya kepada nitisnya wahyu Ratu Adil itu. Nah, saya akan menyampaikan bahwasanya dalam sehari semalam saya niscaya minimal 1 jam itu tentu saya mengheningkan cipta. Ya sekali lagi, dalam sehari semalam saya, hidup sehari semalam saya, walaupun 1 jam tentu saya ngesti, kalau istilah Jawa ngestoaken dawe Gusti, ngesti ya, itu ngestoaken dawe Gusti, atau dengan bahasa waktu saya SD adalah mengheningkan cipta ya, mengheningkan cipta, ning ciptanya dan lalu berupaya untuk menembus ke alam-alam yang bukan alam seperti ini, alam manusia, namun alam yang menghidupkan manusia ya. Yang menghidupkan manusia itu ya kayak udara lah, nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Itu namanya laku nyata atau ilmu nyata, bahwasanya kita hidup manakala tidak ada udara, niscaya 10 menit saja kita sudah is dead atau meninggal dunia. Lah saya akan menyampaikan di sini dalam keheningan saya, sing gawe urip atau Tuhan Yang Maha Esa. Seru sekalian alamnya. Jadi alam Allah atau alam Allah terserah saja dalam mengatakan alamnya Tuhan Yang Maha Esa yang murbing dumadi. Lalu alam jagat raya ini ya planet bumi dan sebagainya, alam raya ini dan lalu kegaiban suci para arwah suci ya, lalu kegaiban suci arwah suci telah memandang darurat atas munculnya Ratu Adil. Sekali lagi, alam ya, alam Allah ya, alam Allah, lalu alam semesta ini, lalu kegaiban suci diantaranya arwah leluhur yang terdahulu, para resi, pujangga dan sebagainya, para raja yang telah berupaya mewujudkan keadilan di muka bumi ini dengan yang seadil-adilnya ya, itu telah memandang darurat atas munculnya Sang Ratu Adil. Sekali lagi, atas munculnya Sang Ratu Adil. Lah, saya akan menyampaikan yang tidak perlu dipercaya, namun tetap saya menyampaikan. Sekali lagi, saya akan menyampaikan yang tidak perlu dipercaya,
namun saya tetap akan menyampaikan lah, karena saya hanya punya hak untuk menyampaikan, tidak punya hak untuk memaksa harus percaya, itu sama sekali tidak. Karena inilah negeri yang Bhinneka Tunggal Ika ya, yang Tanhono Dharma Marwo, memberi kebebasan. Namun niscaya kesungguhan itu ya, kesungguhan itu akan menemukan nastiti. Nastiti itu ya taruhlah kepastian, kalau istilah pada umumnya ya, akan menemukan nastiti ya. Nastiti itu ya jalurnya. Kesungguhan itu akan menemukan jalur yang tepat lah. Saya tidak mengatakan kebenaran, sebab setiap manusia kadang-kadang pasti benar, kadang-kadang pasti salah ya. Saya mengatakan bahwasanya kesungguhan itu akan menemukan jalur yang tepat. Nah, jalur yang tepat ada jalur lahir dan jalur batin. Niscaya jalur lahirnya ya tepat, jalur batinnya juga tepat. Saya akan menyampaikan, bukan berarti dipercaya, harus dipercaya yang saya maksud, bahwa niscaya ini adalah jalur batin yang tepat atau jalur kegaiban yang tepat. Saya menyampaikan sesungguhnya berat, namun tetap akan saya sampaikan bahwasanya tidaklah engkau menyebut nama Tuhan ya, atas Tuhan telah memandang darurat kepada munculnya Ratu Adil ini, maka Tuhan Yang Maha Esa, alam semesta raya, dan alam sucinya para leluhur ini telah menyampaikan ke saya bahwasanya tidaklah engkau menyebut nama Tuhan dan menyeru alam raya ini, dan lalu engkau memuji atas leluhur, menyampaikan doa-doa tertentu kepada leluhur, manakala engkau tidak memuji kepada wahyu suci-sucine damar sesongko. Ya, sekali lagi saya menyampaikan bahwasanya tidaklah engkau menyebut Tuhanmu, tidak akan diakui dalam menyebut Tuhan, tidak akan diakui dalam bersesaji lah, taruhlah memberikan memetri atau memberikan sedekah ke alam raya ini, ke makhluk yang di atas planet ini yang tidak kelihatan, dan tidaklah engkau akan bisa diterima dalam memuji arwah-arwah suci leluhurmu, manakala engkau tidak memuji kepada segera menitisnya wahyu Ratu Adil ini. Sekali lagi, segera menitisnya wahyu Ratu Adil ini. Mungkin kalau dalam bahasa Saudi Arabia ya, atau dalam agama tertentu ya, agama Islam lah, mungkin ini yang dikatakan syahadat mungkin ya. Artinya saya menyampaikan di sini bukan menyamakan dua kalimat syahadat antara menyebut nama Muhammad ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan menyebut nama Tuhannya ya. Lah, mungkin adalah di antara, namun di sini adalah lebih kompleks lagi. Artinya janganlah engkau ibaratnya bersesaji ya, janganlah pula engkau menyebut nama Tuhanmu manakala ya kita tidak turut memuji kepada wahyu Ratu Adil yang harus memohon pula agar harus segera menitis kepada seseorang, dan untuk bisa muncul menata bumi ini ya, menata kembali bumi ini. Artinya begini, saya menyampaikan tidaklah itu si budek, tidaklah itu si picak lah, kalau bahasa kasarnya. Si budek itu ya si tunarungu, niscaya telah mendengar bahwa sekarang itu situasinya serba terintervensi oleh kapitalisme dan lalu imperialisme, dan padahal ini adalah cita-cita kemerdekaan adalah anti kapitalisme dan imperialisme. Sekarang serba-serbi itu adalah finansial, itu kapitalisme. Sekarang serba-serbi, mohon maaf, harus tunduk kepada aturan, di mana aturan itu adalah penyelenggaraannya tentunya untuk menggapai masukan yang namanya pajak. Mau tidak mau, manakala tidak taat, niscaya kita akan disebut orang yang tidak taat dalam berbangsa dan bernegara lah. Sedangkan pemasukan masyarakat, rakyatnya disuruh goles dewek-dewek, taruhlah mencari sendiri-sendiri. Sedangkan sementara batasan-batasan, mohon maaf, tanah tidak diberi oleh pemerintah ya. Lalu sebagiannya banyak sekali tanah yang diakui oleh BUMN atau oleh perhutani dan sebagainya lah. Ini diantara kemungkinan besar yang telah tidak sesuai dengan hukum Tuhan, lalu hukum alam, dan lalu hukum
ruh suci leluhur, sehingga Tuhan Yang Maha Esa, alam raya ini telah memandang darurat untuk segera munculnya Ratu Adil, dan kita dianjurkan untuk turut memuji nitisnya wahyu Ratu Adil ini kepada seseorang yang telah terkodrat. Saya rasa demikian. Terima kasih. sirap